Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan gerakan sosial Sisingamaraja 12 dalam melawan kolonialisme di tanah Sumatera. Adapun kelompok 6 terdiri dari Farah Nabila, Zahra Harumsari, Raihan Dito Effendi, Haikal Purwacaraka, Akram Maulana, dan Ira Damayanti. Dalam pemaparan ini terdapat 1 pendahuluan, 2 kerangka teori, 3 pembahasan, dan 4 penutup. Di sini saya akan menjelaskan gerakan sosial Sisingamangaraja 12 dalam melawan kolonialisme di tanah Sumatera. Latar belakang gerakan sosial adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya saling terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan unsur tertentu dalam suatu masyarakat. Dalam kata lain, gerakan sosial adalah bentuk gerakan kolektif sekelompok individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Anthony Giddens berpendapat bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama diinginkan kelompoknya. Di Indonesia sendiri, gerakan sosial sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda dalam kelompok masyarakat, baik dari kalangan menengah maupun kalangan ke bawah. Salah satu gerakan sosial yang pernah ada di Indonesia yaitu gerakan Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja dengan 12 dengan nama kecil Patuan Bosar Sinambela adalah sosok pemimpin di tanah Batak yang lahir dari keadaan penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda. Beliau merupakan penerus dinasti Sisingamangaraja yang berdiri di Bakara, pinggiran kota Danau Toba. Berawal dari Sisingamangaraja I hingga Sisingamangaraja 12, dinasti Sisingamangaraja mendapat pengakuan di tanah Batak karena kebijaksanaannya yang dilakukan oleh Sisingamangaraja terdahulu. Patuan Bosar kemudian ditabalkan menjadi Sisingamangaraja 12 setelah Sisingamangaraja 9 meninggal. Patuan Bosar Sinambela merupakan subjek dalam masyarakat Batak yang kemudian menjadi sosok pemimpin pada masanya dan menjadi tokoh besar yang dikagumi oleh masyarakat Batak pada masa sekarang. Beliau menjadi sosok raja yang dilahirkan dari keadaan masyarakat Batak yang kemudian memimpin perjuangan masyarakat Batak dalam melawan penjajahan oleh kolonialisme Belanda. Masalah penelitian yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya gerakan sosial Sisingamangaraja 12? Yang kedua, bagaimana jalannya perlawanan dari gerakan sosial Sisingamangaraja 12? Yang ketiga, bagaimana akhir perlawanan dari gerakan sosial Sisingamangaraja 12? Tujuan penelitian untuk mengetahui terkait bagaimana gerakan sosial Sisingamangaraja 12 dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme di tanah Sumatera. Kerangka teori yang kami gunakan ialah teori emergent norm. Ralph Turner dan Kilian mengembangkan teori kemunculan norma. Mereka berpendapat bahwa perilaku kelompok seperti kerumunan, mobs, huru-hara, dan sejenisnya terjadi karena adanya norma baru yang muncul dalam kelompok mereka. Norma ini tidak stabil, muncul seketika dan membenarkan perilaku mereka sebagai respon terhadap faktor-faktor eksternal. Teori ini memiliki keterkaitan terhadap peristiwa perlawanan dari Sisingamangaraja saat faktor eksternal memancing kemarahan Sisingamangaraja untuk membasmi para Zeding Belanda yang menyebarkan agama Kristen yang melahirkan norma baru kepada pengikutnya di wilayah kediaman Sisingamangaraja. Dan akhirnya perlawanan ini dibenarkan karena tidak ingin kepercayaan nenek moyang yang telah ada turun-menurun hilang digantikan begitu saja oleh agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perlawanan Sisingamangaraja 12. Jadi, setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, bahkan sampai Tapanuli. Kedatangan Belanda mulai menimbulkan masalah. Mereka kerap semena-mena dan memaksa, bahkan ingin merebut dan menguasai Tapanuli. Warga Tapanuli banyak yang merasa terusik. Walaupun sudah dicoba, jalan damai sudah tidak dapat lagi ditempuh. Hal ini merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak Sisingamangaraja 12. Masuknya Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen.
Penyebaran agama Kristen ditentang oleh Sisingamangaraja XII karena dikhawatirkan akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghalangi proses kristenisasi, pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Slide selanjutnya membahas jalannya perlawanan. Pada tahun 1878, Raja Sisingamaraja XII mulai melancarkan serangan dengan mengangkat senjata dan memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Serangan pertama dengan menyerang pasukan Belanda di Bahar Batu dekat Tarutung, namun pasukan Belanda lebih kuat. Desa-desa yang belum tunduk pada Belanda, seperti Butar, Lobu Serigar, Tangga Batu, dan Balige, merupakan basis pertahanan pasukan Singamaraja. Sisingamaraja melakukan perang gerilya yang mengharuskannya untuk sering berpindah tempat. Namun, hal tersebut sudah diketahui pihak Belanda. Dan akhirnya pihak Belanda menyerbu pasukan Sisingamaraja. Ia dan keluarganya serta pasukannya menyingkir ke Dairi. 21 tahun kemudian, Sisingamaraja XII tidak melakukan serangan terbuka, tetapi mengadakan perlawanan secara diplomatis. Ia banyak berkunjung ke berbagai daerah seperti Aceh, dan ia juga berdiskusi dengan raja-raja kampung di Tapanuli. Akibatnya, perlawanan para raja terhadap Belanda pun terjadi. Untuk mengatasi serangan tersebut, pihak Belanda melakukan upaya pendekatan dengan menawarkan penobatan. Belanda terus mengejar Sisingamaraja selama 3 tahun, dan akhirnya Belanda mengetahui markas Sisingamaraja dan menangkapnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhir perlawanan gerakan Sisingamangaraja XII. Pada tanggal 17 Juni 1907, pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Kapten Christoffel dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja XII di pos pertahanannya di kawasan Sungai Aek Sibulbulon, Desa Sionom Hudon, perbatasan Humbang dengan Dairi. Dalam keadaan mendesak, Sisingamangaraja XII tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja XII serta beberapa panglimanya yang berasal dari Aceh gugur pada saat yang sama. Begitu juga dengan 2 orang putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi yang tewas di tempat. Tidak hanya kedua putranya yang meninggal, dalam pembantaian keji ini putri Sisingamangaraja XII yang bernama Boru Lopian pun tewas dibunuh setelah menjadi tawanan dan disiksa. Keluarga Sisingamangaraja XII lainnya yang beberapa saat sebelumnya turut gugur dalam pertempuran melawan kolonial Belanda, yaitu sang kakak yang bernama Ompu Parlopuk, sang permaisuri yaitu Boru Situmorang, dan cucu kesayangannya yaitu Pulo Batu. Perang Batak yang dipimpin Sisingamangaraja XII di Tapanuli, Sumatera Utara yang pecah sejak tahun 1878 itu berakhir sudah. Jenazah Sisingamangaraja XII mula-mula dimakamkan di Tarutung, kemudian dipindahkan ke Sopo Surung Balige. Selanjutnya, kesimpulan atau penutup. Setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, bahkan sampai Tapanuli. Namun keadaan ini menyalakan sumbu konflik yang besar sehingga memicu suatu gerakan yang dikerahkan oleh Sisingamangaraja dengan mengeluarkan tindakan destruktif dengan mengumpulkan massa untuk berpartisipasi secara kolektif melawan apa yang dianggapnya kontra terhadap keseimbangan sistem kepercayaan yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Maka dari itu, atas peristiwa di atas kita dapat mengambil pesan moral dan nilai positif dari gerakan sosial Sisingamangaraja XII, yaitu semangat patriotismenya, jiwa pengabdian dan pengorbanannya yang sangat luhur kepada rakyat serta kecintaannya kepada tanah air yang begitu besar tetap dikenal oleh seluruh generasi penerus bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa referensi yang kita gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.